Halo, bertemu lagi bersama saya Miss Pink dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selamat Natal dan Tahun Baru. Dan saya harap di semester ini ada semangat baru untuk memperbaiki nilai-nilai yang kurang baik di semester lalu. Dan bagi yang nilainya baik, sudah bagus, dipertahankan ya. Baik, materi kita yang pertama di semester ini adalah present continuous tense. Pasti sudah familiar dengan kata-kata ini ya. Kalau kalian ketemu kalimat progressive present progressive tense itu sama saja dengan present continuous tense. Jadi jangan bingung dan contohnya seperti ini. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang lagi ngapain? Kalau dalam bahasa informalnya ya kan. I'm listening to Miss Pink. Saya sedang mendengarkan Miss Pink. Jadi bahasa informalnya itu lagi ngapain sih gitu. Jadi present continuous tense itu identik dengan lagi ngapain. Apa yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi kejadian yang sedang kita lakukan sekarang ya. Nah, objektifnya tujuan dari pembelajaran kita adalah communicate states and events in progress, written and oral. Jadi maksudnya adalah mengkomunikasikan keadaan dan peristiwa ya yang terjadi di saat sekarang ya atau sedang berlangsung in progress, written tertulis dan oral. Maksudnya jadi tertulis dan secara lisan. Ya, lisan itu maksudnya kita ungkapkan ya secara lisan. Kapan kita menggunakannya? When ya, ketika kita membicarakan kejadian terjadi di masa sekarang dan sedang berlangsung serta belum selesai. Jadi ketika I'm listening to Miss Pink, saya sedang mendengarkan Miss Pink. Nah, I'm listening to Miss Pink itu adalah kalimat present continuous tense. Jadi kejadiannya sekarang dan sedang berlangsung dan ini belum selesai ketika kita bilang itu ya. Contohnya ini, Miss Pink is teaching. Miss Pink sedang mengajar. Miss Pink is explaining. Miss Pink sedang menjelaskan. Students are listening to Miss Pink. Jadi murid-murid atau siswa-siswa sedang mendengarkan Miss Pink. Jadi ada S di situ berarti lebih dari satu ya. Nah, coba perhatikan kata yang ditebalkan. Ada is dan teaching, ada is explaining dan are dan listening. Is di sini dan are di situ adalah to be. To be itu terdiri atas am, is, are. Ingat ya. To be itu ada am, is dan are. Ya. Nah, terus teaching itu asal katanya teach. Explaining itu asal katanya explain, listening itu asal katanya listen. Jadi ing di sini adalah penambahan ya. Jadi kalau kita menggunakan kalimat present continuous tense itu ciri-cirinya ada to be. Ini to be nih. Ada kata kerja yang ditambah ing. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini karakteristik yang paling mendasar. Ada subjek, to be, verb ing, dan objek. Objek ini hanya sekedar tambahan. Contoh ya, Miss Pink di sini subjek, is di sini to be, verb ing itu adalah kata kerja yang tambah ing, teach itu kata kerja, ing itu tambahannya, objek itu tambahan. Misalnya gini, yang lebih tepatnya di sini, subjek, to be, ya, verb ing, to Miss Pink itu objek. Seperti itu. Jadi boleh pakai objek, boleh tidak. Yang paling utama ini. Ada subjek to be plus verb ing. Subjek itu apa saja, Miss? Subjek itu bisa I,
I, you, they, we. Ya. I itu pakai M, kalau you, they, we itu pakai R. Nah, yang pakai is itu she, he, it. Bisa juga Rina itu pakai is. Ya, bisa juga Tono itu pakai is. Kalau dia satu pakai is. Kalau I itu satu-satunya dia pakai M to be-nya. Ya. Itu dia ya penjelasan singkat dari saya. Tugasnya adalah buat 10 kalimat present continuous tense ya. Kejadian yang sekarang kalian lakukan ya, atau diingat-ingat lagi ya, yang bukan diingat-ingat lagi ya, maksudnya yang sekarang kalian lagi sedang lakukan apa, atau bisa cari di internet contoh dari kalimat present continuous tense, terserah ya. Oke, dikirim melalui Google Classroom atau lewat WA pribadi. Baik, selamat pagi, sekian dari saya.